Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 181. Oke lah, nggak usah banyak mamimeng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Langit di Pulau Naga Kuno ini telah menjadi sangat panas. Seluruh gunung juga tampak layu di bawah tekanan dari suhu yang sangat tinggi. Bahkan warna hijau dari hutannya seolah kali ini telah meredup. Namun, semua orang tidak ada yang memperhatikan perubahan dari lingkungan di tempat ini karena tatapan mata mereka semuanya terfokus pada kuali raksasa yang berada di mulut dari Gunung Merapi. Di hadapan kuali tersebut, Soyan telah fokus untuk membantu mencairkan kristal energi yang telah menutupi seluruh tubuh Xian. Tetua Suli kali ini telah berdiri di langit. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggung dan tatapan matanya terus terfokus ke arah Soyan berada dengan ekspresi raut wajah yang terlihat sangat serius. Di dalam setelah itu terdengar suara dari arah belakangnya. Suli, apakah kau benar-benar berpikir bahwa bocah ini bisa menyempurnakan kristal naga Phoenix? Tetua Suli pun sedikit melirik, kemudian tatapan matanya kembali terfokus pada Soyan sambil mengatakan, pasti ada beberapa aspek yang cukup luar biasa di dalam tubuh dari bocah ini, sehingga dia bisa menjadi juara dari perkumpulan pil. Meskipun dia masih muda, namun dia tampak sangat berpengalaman. Dari apa yang telah aku pelajari selama dirinya 2 hari berada di tempat ini, dan dia merupakan orang yang memiliki ketekunan besar, tidak seperti anak muda seusianya. Tetua yang baru saja muncul dengan raut wajah yang cukup tegas, dirinya kembali mengatakan, tapi kau harus menyadari apa arti Xian bagi Pulau Naga Timur kita. Tetua Suli hanya menjawabnya, Penatua Qiyu, kau tidak perlu terlalu khawatir tentang hal ini. Meskipun Soyan bukan satu-satunya di benua ini yang memiliki api surgawi di peringkat 10 besar, namun kondisi dari suku Naga Void kuno saat ini tidak cocok untuk mengundang orang-orang dari luar sana demi bisa membantu kita. Selain itu, Xian secara pribadi juga telah meminta pada kita untuk membawa Soyan sebelum dia terjatuh dan pingsan. Meskipun gadis ini masih sangat muda, namun dia tidak akan pernah bercanda dengan hidupnya sendiri karena dia sudah mengatakan hal itu. Kemungkinan dia sangat percaya diri pada kemampuan Soyan. Tetua Qiyu hanya menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, mudah-mudahan memang begitu. Xian saat ini merupakan satu-satunya orang di dalam suku Naga Void kuno yang memiliki garis keturunan kerajaan paling murni. Jika sesuatu terjadi padanya, kemungkinan suku Naga Void kuno kita tidak akan pernah bisa bersatu lagi. Selain itu, tetua pertama dan juga tetua kedua, mereka telah melakukan retreat dan tidak ada yang tahu kapan mereka akan keluar. Tanpa kedua orang itu, Pulau Naga Timur kita tidak memiliki keunggulan sama sekali di antara 4 pulau dalam hal kekuatan. Tetua Suli hanya menarik nafas dalam-dalam, kemudian dia mengatakan, tidak ada gunanya bagimu memikirkan hal ini sekarang. Kita harus menunggu sampai penyempurnaan ini selesai terlebih dahulu. Selain itu, kita juga harus meningkatkan kewaspadaan. Jika 3 pulau yang lainnya mendapatkan berita, mereka pasti akan mengirimkan beberapa ahli untuk melakukan penyelidikan. Karena ketiga kepala dari pulau itu, mereka adalah orang-orang yang sangat berambisi dan pasti tidak akan membiarkan ada seseorang dengan garis keturunan kerajaan sejati muncul di tempat ini. Jika tidak, bahkan jika mereka menahan tekanan dari garis keturunan kerajaan, anggota suku yang lainnya akan sepenuhnya bersatu di bawah garis keturunan kerajaan ini. Tetua Qiyu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tatapan matanya juga melihat ke arah Soyan dengan raut wajah yang cukup serius. Segera setelah itu, tubuhnya berbalik dan menghilang dari tempat ini. Sementara Tetua Suli sambil memandangi Soyan, dia pun kini bergumam, Soyan, nasib seluruh suku Naga Void kuno mulai hari ini dan juga masa depan nanti semuanya ditentukan olehmu. Soyan yang berada di hadapan dari kuali besar tampaknya telah mendengar gumaman dari Tetua Suli yang membuat alisnya sedikit terangkat. Detik berikutnya, Soyan berkata dengan lirih, murnikan. Tiba-tiba saja, warna dari naga ungu kini telah berubah menjadi lebih pekat. Hal itu segera mengaum dan selanjutnya kembali menyemburkan api ungu yang benar-benar panas. Suara mendesis pun terdengar. Kristal energi yang sangat padat akhirnya
mengungkapkan setetes cairan berwarna ungu emas. Dan orang-orang ketika melihat hal ini, raut wajah mereka semuanya dipenuhi dengan kegembiraan, lalu mengatakan, kristal naga Phoenix sudah mulai meleleh. Tetua Suli sebenarnya juga cukup terkejut. Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam. Tinjunya yang sejak tadi terkepal dengan erat secara perlahan telah menjadi cukup rileks. Meskipun ini baru langkah pertama, namun setidaknya api surgawi milik Soyen mampu melelehkan kristal naga Phoenix. Hal itu adalah sesuatu yang cukup menggembirakan. Selama Soyen benar-benar mampu bertahan, cepat atau lambat, melelehkan seluruh kristal naga Phoenix bukan hal yang mustahil. Tentu saja hal itu membutuhkan banyak waktu dan juga tenaga yang tidak sedikit. 10 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Soyen selama periode waktu ini tidak beristirahat sedikit pun. Doki di dalam tubuhnya benar-benar habis 2 kali. Tapi Soyen tidak menggunakan darah esensi naga kuno yang diberikan oleh Tetua Suli. Sebaliknya, dia hanya mengandalkan mantra api yang telah berevolusi. Dan secara paksa, Soyen menyerap energi yang ada di sekitarnya. Hal itu membuat dia mampu bertahan hingga detik ini. Orang-orang dari suku naga Void kuno ketika melihat kerja keras dari seorang Soyen, mereka memiliki kekaguman yang luar biasa. Dan akhirnya hari ke-15 pun telah tiba. Soyen saat ini benar-benar tidak mampu menahan kelelahan Doki di dalam tubuhnya. Barulah saat itu dia mengeluarkan setetes darah esensi naga kuno dan kemudian menelannya. Pada akhirnya, cahaya keemasan yang sangat terang pun terpancar dari dalam kulit Soyen. Ketika esensi darah naga kuno dimasukkan ke dalam tubuhnya, energi yang benar-benar besar dan kuat kali ini telah melonjak di dalam tubuh Soyen. Bahkan pembuluh darahnya dengan cepat terisi dengan Doki yang cukup melimpah. Ketika merasakan hal ini, Soyen pun cukup terkejut karena dia merasa bahwa tulang, otot, dan juga pembuluh darahnya samar-samar ada sedikit rasa gatal dan juga nyeri yang tidak biasa. Seolah-olah hal itu telah membesar dan juga menjadi lebih kuat. Raut wajah Soyen kembali berubah menjadi sangat serius, yang kemudian dia berkata, karena sudah sampai tahap ini, mari kita lanjutkan. Tangan Soyen pun mengencang sambil sedikit tersenyum. Tatapan mata Soyen terfokus pada Xian yang ada di dalam kuali besar. Kristal naga Phoenix yang ada di permukaan tubuh Xian sekarang telah benar-benar lenyap. Namun, bagian dalam tubuhnya masih dibekukan oleh kristal naga Phoenix itu. Hanya dengan melelehkan semuanya, maka Xian akan bisa terbangun kembali. Tidak terasa waktu 1 bulan berlalu dengan cepat. Seluruh anggota dari suku naga Void kuno kali ini benar-benar terlihat cukup senang karena mereka bisa melihat bahwa pembekuan kristal energi di tubuh Xian memang telah lenyap sepenuhnya. Suasana gembira mulai menyebar di seluruh pulau naga kuno. Dan menurut kecepatan ini, kemungkinan Xian akan mampu menyerap seluruh kekuatan dari kristal naga Phoenix itu. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka Xian yang memiliki garis keturunan kerajaan sejati akan terlahir menjadi pemimpin sebenarnya dari suku binatang ajaib. Kedua mata Soyen sebenarnya sudah meneteskan jejak darah karena dia benar-benar kelelahan. Namun, Soyen masih tidak ingin berhenti sebelum Xian benar-benar terbangun. Tatapan mata dari seluruh orang suku naga Void kuno kali ini memiliki rasa hormat yang sangat besar terhadap Soyen. Sementara Tetua Suli secara perlahan membelah janggutnya sambil menghela nafas dengan panjang. Dan dia baru saja akan bergumam. Tiba-tiba saja Tetua Suli mendengarkan suara teriakan dari arah luar. Xiao, kalian semuanya sangat berani untuk benar-benar menerobos ke Pulau Naga Timurku. Teriakan tersebut dalam sekejap saja membuat raut wajah dari Tetua Suli ini telah berubah menjadi cukup suram. Secara perlahan dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ruang kosong yang ada di luar sana. Tetua Suli hanya bisa mengatakan, apakah pada akhirnya mereka telah datang. Banyak sinar cahaya tiba-tiba saja muncul dari dalam ruang kosong. Sesaat kemudian, orang-orang dengan aura yang sangat kuat ini sebenarnya telah mendatangi Pulau Naga Kuno Timur. Sebagian besar dari orang-orang ini menggunakan baju besi berwarna emas gelap dan ada gambar naga
Selain itu, ada juga beberapa sosok manusia yang tidak menggunakan armor, namun tubuh mereka terlihat tampak besar dan kuat. Hal tersebut membuat banyak orang yang ada di tempat ini segera mengatakan sebenarnya itu merupakan orang-orang dari Pulau Naga Barat dan juga Pulau Naga Selatan. Tetua Qiyu kini telah berdiri di langit dengan memimpin banyak orang yang kemudian dirinya pun mengatakan, "Xiao, kau benar-benar berani membawa banyak orang ke Pulau Naga Timurku. Sungguh kau memiliki kemampuan yang luar biasa." Seorang pria dengan tubuh besar yang juga menggunakan baju besi secara perlahan maju 2 langkah karena dia merupakan Xiao, lalu mengatakan, "Hahaha, Tetua Qiyu, kau tidak boleh melampiaskan amarahmu padaku. Aku datang ke tempat ini hanya atas perintah untuk mengundang orang hebat dengan garis keturunan kerajaan menuju Pulau Naga Barat." Tetua Qiyu sambil tersenyum dia pun jawabnya, "Aku cukup khawatir jika Raja Naga Barat ingin memenjarakan garis keturunan kerajaan di Pulau Naga Barat. Dia hanyalah cabang dari garis keturunan kerajaan, namun dengan beraninya menyebut diri sendiri sebagai Raja Naga. Bukankah dia takut untuk dibunuh orang lain?" Xiao dengan nada yang cukup samar pun menjawabnya, "Suku naga kuno saat ini telah terpecah menjadi 4 bagian. Terlepas dari apapun alasannya, Raja Naga Barat masih memiliki sedikit garis keturunan kerajaan. Dan dia juga memiliki kemampuan untuk mengumpulkan orang-orang yang lebih kuat daripada kalian yang hanya memiliki garis keturunan biasa. Jika seseorang membicarakannya, Pulau Naga Timur milikmu ini tidak ada satupun yang memiliki garis keturunan kerajaan. Dan di antara 4 pulau, hanya pulaumu yang tidak dipimpin oleh seorang dengan garis keturunan kerajaan. Keberadaan seperti ini tidak akan bisa diterima." Mendengar ucapan dari Xiao, Tetua Qiyu pun cukup marah, lalu menjawabnya, "Tidak tergantung pada 3 raja naga lainnya untuk memutuskan apakah hal itu bisa diterima atau tidak. Suku naga Void kuno tidak memiliki raja naga utara, selatan, timur, ataupun barat. Dan itu hanya memiliki satu, yaitu Kaisar Naga. Sisanya tidak memiliki kualifikasi apapun untuk menerapkan aturan di dalam suku naga Void kuno." Xiao kemudian mengatakan, "Aku sebenarnya terlalu malas untuk berdebat dengan orang tua sepertimu. Kali ini aku datang hanya untuk menjalankan perintah. Tolong, serahkan orang hebat itu yang memiliki garis keturunan kerajaan. Jika tidak, maka kemungkinan masalah ini tidak akan bisa berakhir dengan baik." Ketua Qiyu hanya mengepalkan tangannya sambil mengatakan, "Hanya kau saja benar-benar sangat berani." Xiao melambaikan tangan. "Tetua Qiyu, dalam hal kekuatan tempur, Pulau Naga Timurmu ini adalah yang terlemah di antara 4 pulau yang lain. Jika pasukan armor naga dari Pulau Naga Barat milikku menyerang, maka Pulau Naga Timurmu ini tidak akan bisa bertahan lama." Sebuah tekanan yang cukup menakutkan pun langsung menyebar. Hal itu bisa dirasakan oleh Tetua Zuli yang berada di dalam Pulau Naga. Raut wajahnya ini telah berubah menjadi cukup suram. Dia pun memandang Xiaoyan, kemudian memberikan perintah pada orang-orang yang ada di tempat ini. "Kalian semuanya harus melindungi Tuan Xiaoyan dengan benar. Jangan biarkan kecelakaan apapun terjadi padanya." Beberapa orang hanya bisa menjawabnya, "Baiklah." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Tetua Zuli pun menghilang dengan cara yang cukup aneh. Dan detik berikutnya dia telah muncul di luar sana. Dirinya kemudian melihat banyak orang yang telah datang ke tempat ini, lalu berkata, "Tentara naga armor dari Pulau Naga Barat dan juga pasukan naga barbar dari Pulau Naga Selatan. Para pejuang elit dari 2 pulau telah dikirimkan ke tempat ini. Bolehkah aku tahu siapa komandan pasukan dari naga barbar?" Setelah Tetua Zuli berkata seperti ini, ruang kosong yang ada di depan sana pun secara perlahan menjadi terdistorsi. Kemudian ada suara terdengar dari dalamnya, "Hahaha, kau memang layak menjadi Tetua Zuli. Aku sebenarnya masih bisa ditemukan meskipun diriku telah bersembunyi dengan baik." Tetua Zuli hanya melirik, kemudian dia berkata dengan acuh tidak acuh, "Sebenarnya pemimpinnya adalah Tetua Manyan." Manyan hanya bisa menghela napas dalam-dalam. Dia menatap pada Tetua Zuli sebelum akhirnya berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Tetua Zuli, serahkan orang itu
kita datang ke tempat ini di bawah perintah dan suku naga Void kuno telah menjadi seperti ini. Aku pikir akan sangat sulit untuk menyatukan seluruh suku. 3 raja naga yang hebat pasti tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Sosok dari Paman Hacking tiba-tiba saja muncul di langit. Lalu dia berteriak dengan keras, "Omong kosong apa yang kalian katakan? Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa Pulau Naga Timur milikku bisa diganggu dengan mudah? Jika tetua pertama dan juga tetua kedua tidak melakukan retreat, apakah ketiga pulau akan berani datang ke Pulau Naga Timur dan bertindak secara arogan?" Xiao hanya melirik pada Hacking, lalu dia mengatakan, "Hacking, kau masih memiliki temperamen yang cukup buruk. Apakah sebenarnya kau minta untuk dipukuli? Kita semuanya tidak memiliki banyak waktu untuk disia-siakan. Ayo, kita segera melakukan penyerangan." Setelah kata-kata itu terdengar, armor naga emas yang ada di tubuh Xiao ini telah memancarkan cahaya yang terang dan aura mengerikan segera menyebar dari dalam tubuhnya. Dia kemudian melambaikan tangan sambil memberikan perintah, "Pasukan armor naga, serang dan bawa kembali orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaan." Pasukan armor naga pun segera mengeluarkan aura yang cukup ganas. Mereka kini telah bergerak untuk menyerbu Pulau Naga Kuno. Sementara tetua Manyan ketika melihat hal ini juga langsung menarik nafas dalam-dalam dan dia juga memberikan perintah, "Semuanya, ayo maju dan serang." Sosok manusia bertubuh kekar menganggukkan kepala. Segera setelah itu lengannya dengan cepat bergetar dan berubah menjadi cakar naga yang cukup besar. Tubuhnya ini juga telah bergegas untuk menyerbu masuk ke Pulau Naga Kuno. Tetua Suli hanya berteriak, "Semuanya, hentikan mereka!" Banyak sosok yang menjadi penjaga dari Pulau Naga Kuno. Mereka semuanya bergerak sesuai perintah dari Tetua Suli. Dalam sekejap, tempat ini telah berubah menjadi kekacauan karena pertarungan yang cukup besar. Sementara ekspresi di raut wajah dari Hacking juga telah berubah menjadi cukup muram. Dirinya kali ini telah bergerak untuk menahan seseorang. Tetua Suli tiba-tiba saja muncul di hadapannya sambil mengatakan, "Hacking, pergilah dan lindungi Xiaoyan. Jangan biarkan kecelakaan apapun terjadi padanya. Serahkan tempat ini padaku." Sebenarnya Paman Hacking sedikit enggan untuk meninggalkan medan pertempuran. Namun, dia juga memahami pentingnya Xiaoyan saat ini. Hal tersebut membuat tubuh dari Hacking segera bergerak untuk menuju bagian terdalam dari Pulau Naga Kuno dan memberikan perlindungan pada Xiaoyan. Sementara Tetua Suli yang akan berhadapan dengan pemuda bertubuh kekar, tiba-tiba saja dia dihadang oleh Tetua Manyan yang lengannya juga telah berubah menjadi cakar naga. Lalu dia mengatakan, "Suli, yang akan menjadi lawanmu kali ini adalah diriku. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Aku ingin tahu apakah kau saat ini sudah berhasil menembus penghalang Dosun dan maju ke kelas Daozeng." Tetua Suli hanya tersenyum menanggapi hal itu. Kemudian, keduanya pun melakukan pertarungan yang cukup sengit. Seluruh Pulau Naga Kuno kini telah berubah menjadi kekacauan total. Meskipun tempat ini telah berubah menjadi sangat kacau karena pertarungan, namun Xiaoyan hingga detik ini masih terus terfokus mengendalikan api surgawinya demi bisa melelehkan seluruh kristal dari naga Phoenix yang ada di dalam tubuh Xian, supaya dirinya benar-benar sadar dari kondisinya saat ini. Ekspresi dari Paman Hacking yang telah berjaga di sekitar Xiaoyan menjadi cukup serius ketika dia melihat banyak suara telah datang ke tempat ini. Hal tersebut membuat Paman Hacking segera berteriak, "Hentikan mereka semuanya, jangan biarkan satupun ada yang mengganggu Xiaoyan." Mendengar perintah tersebut, banyak sosok pun bergegas untuk menghentikan orang-orang yang telah memasuki tempat ini. Dan akhirnya, pertempuran yang besar juga telah meletus di bagian terdalam dari Pulau Naga Kuno. Meskipun kali ini semuanya terasa bisa diatasi, namun ekspresi di raut wajah dari Paman Hacking masih terlihat cukup muram karena dia mengerti bahwa Pulau Naga Utara masih belum muncul dan mereka pasti tidak akan duduk dan tinggal diam tanpa melakukan apapun ketika Pulau Naga Barat dan juga Pulau Naga Selatan sudah melakukan penyerangan. Jika sampai Pulau Naga Utara juga datang dan ikut campur, maka situasinya pasti akan berbalik.
Hal tersebut membuat Paman Heking mengepalkan tinjunya erat-erat. Tatapan matanya terfokus pada Xiaoyan. Lalu dia bergumam, "Xiaoyan, cepatlah sedikit." Xiaoyan yang telah duduk di depan kuali raksasa tampak tidak merasakan situasi kacau yang ada di tempat ini. Matanya kini telah tertutup dan dipenuhi dengan darah yang sampai merembes keluar. Sementara tangan dari Xiaoyan masih membentuk sebuah segel untuk mengontrol nyala api. 1 bulan tanpa beristirahat benar-benar tugas yang cukup berat dan juga melelahkan bagi seorang Xiaoyan. Namun dia tidak menyerah. Bagaimanapun juga Xiaoyan ingin menyelamatkan Xian. Tatapan mata dari Paman Heking terlihat cukup berbinar ketika melihat kondisi dari Xiaoyan yang sudah acak-acakan. Tinju Paman Heking secara perlahan mengencang karena dia mengetahui bahwa Xiaoyan sudah mencapai batasnya. Namun dia masih tidak ingin menyerah. Jika hal ini terus berlanjut, kemungkinan Xiaoyan akan mengalami luka yang cukup parah. Paman Heking kemudian bergumam pada dirinya sendiri, "Xiaoyan, kau benar-benar kejam terhadap dirimu sendiri. Jika masalah kali ini bisa diselesaikan, aku Heking bersumpah akan menjadi saudaramu dan aku akan melawan siapapun yang kau minta." Baru saja Paman Heking berkata seperti itu, sebuah aura yang cukup mengerikan pun telah kembali muncul di tempat ini. Dan sosok dengan tubuh yang kekar kali ini melihat pada Paman Heking sambil mengatakan, "Hahaha, sebenarnya orang itu ada di tempat ini." Paman Heking cukup terkejut ketika melihat orang dengan tubuh kekar yang menggunakan armor. Dia lalu mengatakan, "Komandan keempat, pasukan armor naga Siasa." Sambil melihat Paman Heking, Siasa pun menjawabnya, "Heking, tidak disangka aku akan bisa bertemu denganmu di tempat ini." Siasa pun melambaikan tangan dengan niat membunuh yang besar. Kemudian banyak sosok telah menyerbu menuju tempat dari Paman Heking berada. Melihat hal ini, ekspresi dari Paman Heking pun telah berubah menjadi cukup muram. Dia juga langsung memberikan perintah, dan lebih dari 10 orang para ahli dari Pulau Naga Timur kali ini juga langsung bergegas untuk memblokir mereka semuanya. Sementara Siasa, dia tertawa keras sambil mengatakan, "Heking, dengan patuh serahkan orang hebat itu. Jika tidak, maka Pulau Naga Timurmu akan dibanjiri dengan darah." Tinju dari Paman Heking pun terkepal, lalu mengatakan, "Kita harus melihat apakah kau memiliki kualifikasi untuk bisa merebut orang ini." Siasa segera bergerak maju untuk memberikan serangan pada Paman Heking. Namun, Paman Heking juga tidak ingin menyerah. Dia juga telah melemparkan pukulan dan akhirnya, beng! Tabrakan kedua tinju telah bergema di tempat ini. Riak energi yang menakutkan dalam sekejap langsung tersebar. Tubuh dari Siasa ini telah terdorong mundur. Begitu juga dengan Paman Heking. Pada akhirnya, mereka berdua kembali melakukan pertempuran yang cukup sengit di tempat ini. Setiap kali tinju mereka berdua tabrakan, maka gelombang energi yang sangat mengerikan pasti secara otomatis tersebar. Dan hingga detik ini, sosok dari Xiaoyan masih tidak menunjukkan aktivitas apapun untuk membuka matanya. Kita kembali pada pertempuran yang ada di luar sana. Langkah kaki dari Tetua Manyan telah terhuyung sambil menatap pada Tetua Suli yang ada di hadapannya. Tetua Manyan pun mengatakan, "Benar-benar tidak terduga bahwa sebenarnya kau juga telah berada di tahap Banseng." Wajah Tetua Suli masih tetap acuh tanpa ekspresi. Kekuatannya bisa dianggap seimbang dengan Tetua Manyan. Tapi Manyan ini memiliki teknik rahasia khusus yang bisa mengubah tubuhnya menjadi setengah naga. Hal itu membuat Tetua Suli cukup kesulitan untuk bisa mengalahkan orang ini. Tetua Manyan lanjut mengatakan, "Suli, jangan melanjutkan perlawanan yang tidak berguna ini. Kekuatan dari Pulau Naga Timurmu adalah yang terlemah di antara 4 pulau yang lain. Dan saat ini, ketiga pulau telah melakukan kerjasama. Tidak ada cara lain lagi bagi kalian untuk menolak hal ini. Dan kau harus menyerahkan orang itu." Tetua Suli hanya tersenyum bengis sambil menjawabnya, "Jika tetua dari Pulau Naga Timurku tidak memasuki alam kekosongan untuk melakukan pelatihan, dan tetua pertama serta tetua kedua juga tidak melakukan retreat, lupakan soal dirimu. Bahkan 3 raja naga besar yang kau sembah tidak akan pernah berani datang ke tempat ini." Baru saja Tetua Suli mengatakan hal itu, suara tertawa pun bergema di tempat ini. "Hahaha,
Zuli, 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 kau harus sadar akan posisimu saat ini. Mendengar tawa itu, ekspresi di raut wajah tetua Zuli telah berubah menjadi cukup jelek. Dia segera melihat ke arah atas sambil mengatakan, Pulau Naga Utara, mereka akhirnya juga telah muncul. Tidak lama kemudian, banyak sosok dengan pakaian hijau ini telah muncul. Mereka juga memiliki aura yang cukup mengerikan yang telah terpancar ke tempat ini. Seorang tetua berjubah hijau sambil memandangi Pulau Naga kuno yang sudah kacau, dia sedikit tersenyum sambil mengatakan, sepertinya aku sedikit terlambat. Namun untungnya, aku tidak melewatkan acara utamanya. Hati dari tetua Zuli benar-benar tenggelam ketika melihat kemunculan tetua berjubah hijau ini. Lalu dia mengatakan, Tetua King Yan, sebenarnya kau yang telah datang ke tempat ini. Tetua Zuli tidak menyangka bahwa 3 raja naga besar mereka telah bertindak secara berlebihan dengan mengirimkan 1 orang banseng dan juga 2 ahli yang berada di puncak kelas Daosun. Tampaknya mereka benar-benar bermaksud untuk mengambil Xian. Orang tua yang bernama King Yan melirik pada tetua Zuli sebelum akhirnya tatapan matanya melihat pada pulau naga yang ada di bawah sana. Kemudian dia mengatakan, Tetua Manyan, urusan tetua Zuli aku serahkan padamu dan diriku secara pribadi akan membawa orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaan untuk pergi dari tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, King Yan pun bergerak dengan cukup cepat untuk menuju pulau naga yang ada di bawah sana. Melihat hal seperti itu, tetua Zuli hanya bisa berteriak dengan marah. Jabingan, baru saja dia akan bergerak untuk menahan King Yan. Sekali lagi tetua Zuli telah ditahan oleh tetua Manyan. Dan kali ini tetua King Yan telah berada di dekat dari Soyen. Tatapan matanya melihat pada kuali besar yang ada di depan sana. Kemudian dia bergumam, sebenarnya yang ada di dalam kuali itu merupakan orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaan. Namun dia hanya seorang anak-anak, tapi tekanan garis keturunan yang ada di dalam tubuhnya sudah memberiku petunjuk tentang identitas aslinya. Aku harus segera membawa pergi bocah itu. Jika aku menunda lebih lama, kemungkinan kejadian yang tidak terduga akan muncul. Baru saja King Yan akan menuju ke tempat Xian dan juga Soyen berada, sosok dari Tijian Sunse pun kini muncul untuk menghadang orang itu. Melihat hal ini, King Yan hanya mengerutkan alisnya sambil berteriak, sebenarnya kau cari mati. Hal tersebut membuat King Yan segera melambaikan tangan dan badai energi yang besar pun muncul. Ekspresi dari Tijian Sunse telah berubah menjadi cukup jelek ketika melihat serangan yang sangat mengerikan seperti ini. Perbedaan level mereka benar-benar jauh, namun Tijian Sunse yang tidak ingin menyerah mengeluarkan seluruh doki yang ada di dalam tubuhnya yang disalurkan pada pedang besar dan menahan serangan dari King Yan itu. Dalam sekejap, peng! Tubuh dari Tijian Sunse telah dikirim terbang sambil memuntahkan darah segar. Sementara King Yan hanya tersenyum sambil mengatakan, kau benar-benar orang yang tidak tahu batasanmu. Detik berikutnya tatapan mata dari King Yan melihat ke arah Soyen. Dia secara perlahan telah melangkah sambil berkata, bocah, matikan nyala apimu. Namun Soyen tampak tidak mendengar perintah dari King Yan. Hingga detik ini matanya terus tertutup. Hal itu membuat langkah kaki dari King Yan segera berhenti di samping Soyen. Dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, sebenarnya kau juga cari mati. Doki yang cukup agung telah disalurkan kepada telapak tangan dari King Yan. Dia telah mengayunkan tangannya untuk memberikan serangan yang bisa menghancurkan kepala Soyen. Namun sebelum serangan itu benar-benar mengenai Soyen, Xian yang ada di dalam kuali tiba-tiba saja membuka matanya lalu berkata, jika sampai Soyen kehilangan sehelai rambutnya, maka kau harus membayar dengan nyawamu. Teriakan dari Xian itu membuat King Yan merasakan ketakutan di dalam hatinya. Dia tidak jadi memberikan serangan terhadap Soyen dan buru-buru mengambil langkah untuk mundur. Raut wajahnya telah pucat sebelum akhirnya King Yan mengatakan, garis keturunan kerajaan yang matang. Tidak lama kemudian, pilar cahaya ungu emas kini telah melesat keluar dari dalam kuali raksasa. Hal itu menembus ruang kosong dan dalam sekejap menabrak tubuh dari King Yan. Hal ini membuat tubuh King Yan segera terlempar mundur sambil memuntahkan darah segar. Kejadian yang tidak terduga seperti ini
membuat Komandan Siasa dan juga para ahli yang lainnya yang sedang melakukan pertarungan dengan kelompok Paman Hye-King. Mereka buru-buru menghentikan pertarungan tersebut dan raut wajah mereka semuanya telah berubah drastis. Tatapan mata mereka semuanya melihat ke arah langit yang pada saat ini sosok cantik telah benar-benar muncul di langit dengan memancarkan aura yang sangat mengerikan. Hal itu membuat banyak orang merasa ingin segera berlutut karena kekuatan ini merupakan sesuatu yang telah dipancarkan dari garis keturunan. Mata Hye-King juga langsung berbinar dan dia pun bergumam, garis keturunan sejati telah terbangun. Penampilan dari Xian saat ini merupakan seorang gadis muda yang menggunakan jubah berwarna ungu emas. Ada gambar seekor naga dan juga burung phoenix di jubah tersebut. Aura yang terpancar dari dalam tubuhnya benar-benar cukup mulia dan juga mengerikan. Hal ini juga mengandung pesona magis dengan mata ungu emas yang seolah-olah mampu menundukkan seluruh dunia. Xian bukan lagi seorang gadis kecil dengan tubuh wanita dewasanya kali ini. Penampilannya benar-benar cantik dan akan membuat banyak orang tersepona sampai kelepek-kelepek. Tidak lama kemudian banyak orang yang ada di tempat ini juga telah melihat sepasang sayap berwarna ungu emas kini telah muncul di punggung dari Xian. Hal itu mengepak dengan lembut namun memancarkan energi yang bisa mengguncang jiwa seseorang. Sebuah kegembiraan telah muncul di raut wajah dari Paman Hye-King ketika melihat sepasang sayap ungu emas yang ada di punggung Xian. Barulah saat itu Paman Hye-King berlutut di langit memberikan hormat pada Xian sambil berkata, "Sayap Phoenix surgawi, tubuh naga kuno, salam untuk yang mulia Kaisar Naga." Orang-orang dari Pulau Naga Timur, mereka juga langsung berlutut memberikan penghormatan sambil mengatakan, "Salam untuk yang mulia Kaisar Naga." Ekspresi di raut wajah dari Kiasa dan juga King Yan serta para ahli lainnya dari Pulau Naga yang berbeda, mereka terlihat cukup jelek ketika melihat pemandangan ini. Mereka yang tidak memiliki kekuatan besar tanpa sadar juga telah berlutut di langit. Paman Hye-King tiba-tiba saja menoleh lalu berteriak, "Kiasa, King Yan, kalian semuanya benar-benar sangat berani untuk tidak berlutut." Setelah melihat kemunculan dari Kaisar Naga, King Yan dan juga Kiasa pun tertawa terbahak-bahak mendengar teriakan dari Paman Hye-King. Meskipun darah mereka merasakan tekanan yang luar biasa, namun mereka masih berani mengatakan, "Kita memang telah melihat Kaisar Naga, tapi kita semua merupakan bawahan dari Raja Naga, dan kita akan kembali serta bertemu dengan Kaisar Naga di masa depan jika kita punya waktu." King Yan dan juga Kiasa, mereka saling bertukar pandang sebelum akhirnya bergerak mundur untuk meninggalkan tempat ini. Paman Hye-King hanya bisa berteriak, "Dasar kalian jabingan." Baru saja Paman Hye-King akan mengejar mereka berdua, tiba-tiba saja Xian melambaikan tangannya. Sayap ungu emas yang ada di punggungnya mengepak dan tubuh Xian menghilang, lalu muncul di hadapan Xiaoyan. Ketika melihat mata Xiaoyan yang sudah penuh dengan darah, tangan dari Xian hanya bisa terkepal dengan erat. Dirinya kemudian mengatakan, "Xiaoyan, istirahatlah terlebih dahulu. Ini adalah sesuatu yang berat untuk dirimu." Tangan dari Xian diletakkan di dahi Xiaoyan dan langsung memancarkan cahaya ungu emas yang memasuki seluruh tubuh Xiaoyan. Tidak lama kemudian, tubuh Xiaoyan juga telah dibungkus oleh cahaya ungu emas. Paman Hye-King buru-buru muncul di hadapan Xian. Kemudian dia memberikan hormat sambil menjelaskan situasi yang ada di tempat ini. Kaisar Naga yang agung, ini semua juga berkat usaha dari adik junior Xiaoyan. Dia benar-benar tidak kenal lelah selama periode waktu ini, sehingga kristal naga Phoenix yang ada di tubuhmu telah meleleh. Xian hanya menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Ya, aku memang tahu." Setelah Xian berubah menjadi gadis dewasa, karakternya benar-benar berbeda dengan Xian si bocil. Dirinya saat ini benar-benar terlihat seperti seorang ratu. Bahkan Paman Hye-King yang pada saat itu memperlakukan Xian sebagai gadis kecil yang nakal, dirinya kini tidak berani menganggapnya seperti itu karena Xian sudah benar-benar menjadi Kaisar Naga yang baru dari suku Naga Void kuno. Xian pun menyerahkan tubuh Xiaoyan yang telah terselimuti cahaya ungu emas pada Paman Hye-King sambil mengatakan, "Jaga Xiaoyan baik-baik dan biarkan dia beristirahat dengan benar. Serahkan seluruh masalah
dari Pulau Naga ini padaku, Paman Peking. Buru-buru memegang tubuh dari Xiaoyan sambil mengatakan, baiklah. Selanjutnya sayap Xian pun mengepak dan sosoknya sekali lagi telah menghilang. Kemudian muncul di dunia luar yang masih melakukan pertarungan. Cahaya ungu emas yang benar-benar mengerikan pun terpancar dari dalam tubuh Xian dan menyebarkan aura kuno ke seluruh tempat ini. Pada akhirnya, seluruh medan pertempuran yang ada di Pulau Naga kuno kali ini langsung berhenti dalam sekejap. Banyak orang melihat ke arah langit sambil mengatakan, ini adalah garis keturunan yang sangat kuat dan tekanan seperti ini bahkan tidak dimiliki oleh 3 Raja Naga. Sebenarnya, tekanan ini adalah milik Kaisar Naga. Tatapan mata dari Tetua Manyan benar-benar terkejut ketika melihat ke arah langit. Bahkan hal itu sampai membuat cakar naga yang ada di tangannya kembali berubah menjadi tangan biasa. Dan aura di dalam tubuhnya juga terasa sangat berat mendapatkan tekanan dari Xian. Tetua Suli hanya tercengang lalu mengatakan, apakah sebenarnya Xian telah berhasil? Banyak sosok yang ada di langit dan juga di tanah serta di sekitar pegunungan, mereka langsung berlutut sambil mengatakan, seorang Kaisar Naga pada akhirnya telah muncul di suku Naga Void kuno. Tetua Manyan hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, kemudian dia mengatakan, dengan munculnya Kaisar Naga, maka 3 Raja Naga besar, mereka pasti akan panik. Meskipun Tetua Manyan tidak berlutut ke arah Xian, namun dirinya masih membungkuk karena tekanan garis keturunan Xian adalah sesuatu yang tidak bisa dia lawan. Tetua Manyan kemudian melihat pada kelompok dari Kiasa, lalu dia mengatakan, masalah hari ini benar-benar gagal. Dengan kehadiran Kaisar Naga yang agung di Pulau Naga Timur, para elit dari 3 pulau yang lainnya, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan sekecil apapun. Detik berikutnya, suara dari Xian pun mengatakan, para komandan dari 3 pulau, pergilah kalian semuanya dan bawa orang-orangmu dalam 10 detik. Tetua Manyan dan juga Xiao hanya tertawa getir setelah mendengar kata-kata dari Xian. Segera setelah itu Tetua Manyan melihat pada Suli sambil berkata dengan lembut, kegigihan dari Pulau Naga Timurmu mungkin memang benar, namun kalian semuanya harus berhati-hati di masa depan nanti. 3 Raja Naga besar semuanya adalah orang yang penuh dengan ambisi liar. Mereka tidak akan membiarkan Kaisar Naga yang agung bisa menyatukan seluruh suku Naga Void kuno. Setelah berkata seperti ini, Manyan melambaikan tangannya dan memimpin banyak sosok untuk pergi dari tempat ini. Orang-orang dari 2 pulau yang lainnya juga telah mengikuti tanpa keraguan sedikit pun. Baru saja mereka akan menghilang, Xian pun kembali berkata, setelah kalian semuanya kembali, beritahu 3 Raja Naga besar lainnya bahwa suku Naga Void kuno hanya memiliki 1 Kaisar Naga sejak zaman kuno dan tidak pernah ada Raja Naga yang lainnya. Ketika saatnya tiba, Kaisar ini akan secara pribadi mengambil jejak garis keturunan kerajaan di dalam tubuh mereka. Mendengar ucapan seperti itu dari Xian, kelompok dari Tetua Manyan tanpa sadar bergetar di dalam hatinya. Mereka tahu nampaknya perubahan besar akan segera terjadi di suku Naga Void kuno mulai hari ini. Kaisar Naga yang agung benar-benar telah dibuat marah dengan tindakan arogan dari 3 Raja Naga besar. Dan kemarahan dari Kaisar Naga adalah sesuatu yang bisa mengguncang dunia. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah 3 orang yang berani menyebut diri mereka sebagai 3 Raja Naga berani datang untuk melawan Kaisar Naga Xian? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Abrausap.